Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Faisal Pandi dan akan saya Alifia Fajar Putih Mahirat. Kami dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan presentasikan bagaimana tata cara pembuatan video pembelajaran yang berjudul pembelajaran mati pokok. Kami mengambil dari pembelajaran sejarah, yaitu mengenai tentang kisah mati atau pembelajaran ini dikhususkan untuk kelas 5 SD yang berikut dengan tata cara pembuatannya. Ini ada judulnya, yang tema belajar Islam itu seru, dan judulnya pembelajaran mati pokok. Ya, kali kedua. Materi ini diambil dari mata pelajaran SKI kelas 5 bab ke-7. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut: siswa dapat menjelaskan kisah ketika Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Kemudian siswa dapat mengimplementasikan kisah dan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Dan yang terakhir, siswa dapat menemukan makna tersirat kisah dan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Artinya, dalam materi pembelajaran SKI kelas 5 bab 7 ini adalah memperkenalkan Umar bin Khattab kepada anak-anak kelas 5 SD. Itu dari cara pembuatannya, yaitu mendesain aset yang akan dipakai dalam video pembelajaran dalam aplikasi Adobe Illustrator. Berbagai aset dapat diambil atau dibuat dari berbagai sumber, atau kita dapat membuatnya sambil mencari inspirasi dari bentuk aset yang ingin kita buat. Kemudian selanjutnya menyusun storyboard atau menjelaskan kisah secara tematis pada video pembelajaran itu akan seperti apa. Scene pertama itu seperti apa, scene selanjutnya seperti apa, scene selanjutnya seperti apa, itu disusun dalam storyboardnya masing-masing. Kemudian lanjut, setelah menyusun storyboard yang akan dipresentasikan dalam video pembelajaran, kemudian aset-aset dimasukkan, lalu menganimasikan dan menyesuaikan animasi dan transisi dari slide agar video terlihat menarik dan bergerak. Agar siswa juga melihatnya seru gitu, video pembelajarannya. Tidak hanya mendengarkan cerita saja, namun mereka juga disuguhkan dengan visual di mana aset-aset tersebut dapat bergerak dan berubah-ubah pastinya. Yang terakhir adalah menambahkan audio dan dubbing. Yang terakhir itu adalah menambahkan audio dan dubbing. Ketika video pembelajaran sudah dibuat, itu barulah nanti pemateri atau guru dapat menambahkan audio dan dubbingnya untuk penjelasan lebih lengkapnya lewat rekaman suara yang nanti akan disatukan dengan video pembelajaran yang akan dibuat. Nah, ikut cara pemakaiannya itu nanti guru menginstruksikan agar siswa menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Kemudian guru menyampaikan agar siswa menulis poin-poin penting ada dalam video pembelajaran. Jadi siswa itu mau nggak mau harus perhatian. Yang mereka tidak bisa memalingkan perhatian mereka karena ada sesuatu yang harus mereka tulis. Berikut poin-poin penting ada dalam video pembelajaran tersebut. Nah, itu baru memutar video pembelajaran untuk disaksikan bersama. Setelah menonton sampai selesai, nanti guru secara acak menginstruksi siswa untuk menyampaikan hasil pemahamannya atau mempresentasikan apa yang telah dia tonton tadi. Nanti guru untuk beberapa siswa acak secara acak untuk menyampaikan poin-poin yang dia tulis. Setelah beberapa siswa tadi mempresentasikan, pada akhirnya semua siswa itu buku catatannya dikumpulkan untuk penilaian yang akan dinilai oleh guru. Nah, seperti itu dari tata cara pembuatan sampai tata cara pemakaian. Nah, untuk contoh video pembelajaran yang akan dipakai nantinya itu dapat diperhatikan sebagai berikut dalam video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin, waktu aku melihat kalender, ternyata selain tahun 2024, kita sedang berada di tahun 1446 Hijriah. Kira-kira siapa ya yang pertama kali menentukan tahun pertamanya? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Alifia Elfasya. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana biografi Umar bin Khattab dan kisah teladannya. Penasaran? Yuk simak ceritanya. Umar bin Khattab merupakan putra dari Khattab bin Nufail dan Hantamah binti Hisham. Ia berasal dari Bani Adi yang masih satu rumpun dengan suku Quraisy. Umar dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Sebelum memeluk Islam, ia bersama Umar bin Hisham atau Abu Jahal termasuk barisan kafir Quraisy ternama di Mekah. Alasan utama kedekatan mereka adalah karena Abu Jahal merupakan paman dari Umar bin Khattab. Kendati demikian, Rasulullah tak luput mendoakan kedua umat tersebut agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar harapan Muhammad agar keberanian dan kekuatan umat dalam memusuhi Islam berpindah haluan menjadi membela Islam. Lantas, bagaimana sih kisah Umar bin Khattab ketika di masa jahiliyah sampai-sampai Nabi mengkhususkan doa untuknya? Di masa jahiliyah, orang-orang senang menyaksikan pertandingan gulat para pemuda. Mereka biasanya melakukan pertandingan gulat itu di pasar Ukaz. Di antara pegulat paling kuat di sana, ialah seseorang yang kerap dipanggil Ibnu Khattab, atau kita sering mengenalnya Umar bin Khattab.
Sayangnya, di masa jahiliyah, Umar menggunakan kekuatannya itu dalam kebatilan bersama kafir Quraisy lainnya. Ia kerap menyiksa orang-orang beriman, bahkan pernah bertekad untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Muhammad tak pernah memandang Umar dengan pandangan yang hina. Beliau justru mendoakannya dengan bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan orang yang paling kau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal, Amr bin Hisham." Dengan kuasa Allah, doa itu dikabulkannya pada suatu siang di bulan Zulhijjah pada tahun ke-6 kenabian. Pada suatu hari, Umar mulai merasa terganggu dengan pertumbuhan dakwah Islam. Ia pun membawa sebilah pedang dan bergegas dengan niat menghabisi Nabi SAW. Dalam perjalanan ke rumah Nabi, Umar dicegat oleh seorang sahabat bernama Nu'aim bin Abdullah. Dia berkata, Hai Umar, daripada membunuh Muhammad, bukankah lebih baik kau kembali ke keluargamu sendiri? adikmu dan suaminya, Fatimah dan Said, keduanya telah masuk Islam, mengikuti agama Muhammad. Mendengar berita tersebut, Umar sangat marah. Emosinya segera membuat dia berpindah haluan ke rumah sang adik. Bahkan sesampainya di rumah sang adik, emosi tersebut tidak kunjung mereda, terlebih ketika mendapati kedua adiknya sedang membaca Al-Quran. Aku mendengar kalian telah berkhianat dan mengikuti agama Muhammad. Jawab, jangan bohong padaku. Said bin Zaid menjawabnya dengan lembut. Wahai Umar, bagaimana menurutmu jika ada agama yang lebih baik dari agamamu? Mendengar jawaban Said, Umar semakin naik pitam. Jadi benar apa yang mereka katakan? Di tengah cengkraman tangan Umar, Said berusaha untuk membela diri. Umar, apa kau memukuli kami karena kami percaya pada keesaan Allah? Lakukanlah semaumu Umar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar keteguhan iman dan kepasaran adiknya itu, Umar justru tersentuh dan dia termenung. Umar meraih lembaran Al-Quran yang mulanya disembunyikan oleh adiknya. Ia mulai membacanya dengan perlahan. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Umar menghayati ayat-ayat tersebut dengan hatinya, lalu ia berkata, yang mengatakan ini harus disembah hanya kepadanya tanpa menyekutukannya. Khabab yang sedari tadi bersembunyi pun akhirnya keluar dari persembunyiannya. Lalu ia berkata, berbahagialah wahai Umar, aku berharap agar doa Nabi dikabulkan dengan memilihmu. Hati Umar semakin terenyuh ketika mengetahui bahwa orang yang paling dia benci ternyata selama ini telah mendoakannya. Tanpa menunggu lama, Umar meraih hidayah yang telah Allah berikan dan meminta mereka agar mengantarnya ke rumah Muhammad. Di hadapan sang Nabi, Umar kemudian bersyahadat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Singkat cerita, Umar langsung mengumumkan keislamannya di hadapan kafir Quraisy. Berita keislamannya itu menyebar sampai ke beberapa wilayah. Bukan hanya beritanya, tapi ternyata keislaman juga sampai kepada mereka. Banyak orang-orang yang masuk Islam setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Umar juga tidak segan-segan mengusulkan kepada Nabi agar berdakwah secara terang-terangan. Ia berkata, wahai Nabi, bukankah sekarang kita berada pada kebenaran? Lantas mengapa kita menyembunyikannya? Mendengar hal demikian, Rasulullah hanya tersenyum. Akhirnya ia bersama para sahabat mulai melakukan dakwah secara terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy. Saat Nabi Muhammad masih hidup, Umar bin Khattab selalu hadir dalam setiap peperangan. Tak jarang, ia juga berpartisipasi dalam menafkahkan hartanya untuk keperluan perang. Begitu pula saat Abu Bakar menjadi khalifah, Umar banyak memberikan nasihat dan masukan atas pemerintahan yang dijalankan oleh Abu Bakar. Di antara usulan yang ia sampaikan kepada Abu Bakar ialah usulan mengenai pengumpulan Al-Quran. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah selanjutnya. Umar pun dibaiat sehingga ia menjadi khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin. Di masa pemerintahannya, Umar banyak melakukan berbagai kemajuan. Salah satunya dalam bidang ekspansi wilayah. Wilayah tersebut meliputi Syam, Mesir, hingga Irak. Di masa pemerintahannya pula lah, penanggalan Hijriah memulai tahun pertamanya pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah kurang lebih 10 tahun menjadi khalifah, Umar bin Khattab wafat dengan meninggalkan berbagai macam kemajuan dalam dunia Islam. Gimana teman-teman, menarik kan kisahnya? Umar bin Khattab memang merupakan salah satu dari keempat sahabat terdekat Nabi. Beliau terkenal karena sifat pemberani. Semoga kita semua dapat menjadikan kisahnya sebagai teladan ya. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Dadah!